Puji nama Tuhan, shalom. Yang di belakang sana, shalom. Haleluya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gimana kabarnya? Yes, bersama Yesus pasti hidup kita adalah kehidupan yang luar biasa. Badai boleh ada, kerikil lembah boleh ada, tapi tetap Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari bilang kanan kiri depan belakang katanya, hidupmu luar biasa. Karena ada Yesus dalam kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama mau memperkatakan Mazmur 91. Saya minta tolong multimedia. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita kasih tepuk tangan yuk buat Allah kita. Sorakan haleluya. Bapak saudara, mari kita sama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita sama-sama saksikan video POP berikut ini. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering.
Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan?
Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak yang kasih Tuhan, shalom on fire. Mari bangkit berdiri yuk, sama-sama kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, lihat kanan kirinya, katakan Yesus kita luar biasa. Kita semua percaya punya Yesus yang luar biasa, amin. Yang kuasanya besar tiada bandingannya. Kita berikan sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Sambil memuji Tuhan, mari agungkan Dia dalam hidup kita. Wow. Kita punya Allah yang namanya berkuasa. Siapa namanya? Namanya Tuhanku, menara yang teguh, duta benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. Ayo jemaat saja serukan. Dia menara. Dengan iman serukan kota bentengku. Hey, Allah yang Dia sama-sama yuk. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Angkat tangan sama-sama, kata nama di atas segenap hati berkata, nama yang telah membebaskanku. Ayo dengan iman serukan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sambil angkat tangan berseru, nama di atas segala nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau
termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan sorak-sorai melebihi lagi. Sorakan haleluya. Sambil angkat tanganmu, sorakan haleluya. Sambil lompat dan angkat tangan, sorakan haleluya. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Serukan tak terbayang, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Biar Raja kita, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Tuhan, Engkau agung, Engkau perkasa. Oh Yesus, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hingga tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Rajaku, oh Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Anak-anak muda, lompat yuk. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Yesus, Engkau Raja mulia. Kau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Raja mulia. Soran haleluya. Mari kita perkatakan DNA kita. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. lebih mantap lagi. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Prajurit-prajuritnya Tuhan silakan duduk. Sungguh pengagungan hanya bagimu ya Tuhan, Allahku yang kupercayai, Tuhanku, Yesusku, Rajaku. Biar pagi ini di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mau terus naikkan ucapan syukur. Ucapan syukur yang terbaik. Kami rindu hadirat-Mu hadir lebih lagi, ya Yesus. Mari bebaskan roh-Mu Bapak Ibu, sembah Tuhan. Mari bawa korban syukur-Mu sama Tuhan. Nyatakan Dia baik, Allah yang setia. Oh, Engkau Allah yang layak disembah. Kiara lawaya syade. Oh, Yesus, kami menyembah-Mu. Shanana yana layana bo. Haleluya. Raja kami, Tuhan kami, oh sungguh Engkau kecintaan hatiku. Biar pagi ini bawa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Oh ya rala bara bara ya si. Tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Syara baba 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 baba. Oh saudara yang belum bisa berbahasa roh, nyatakan Tuhan Yesus, Engkau baik, aku mengasihi-Mu.
Bapa, terima kasih. Oh Yesus, mari sembah Dia di dalam roh dan kebenaran lebih lagi. Shena bora lava yasina yara lava 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 yara lava 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 lava. Oh, namanya sira lava 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 lava. Shara baba 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 baba. Yara lava 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 lava. Yara lava 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 Hallelujah, hallelujah. Oh Jesus. Yara lava 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 Maya sinayara rabora biar pagi ini Tuhan kami alami kesembuhan. Biar pagi ini Tuhan kami alami kelepasan. Kami alami penghiburan. Maya sinayara lavara 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 ora lavaya sinayara bora pakina maya sinana bora payas ora lavara 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 Jesus, you're mighty God. You are the God of healer. Engkau Allah penyembuh kami. Kiara lama yasina yara labora bawase. Shaba ba 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 ba. Shaba ba 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 ba. Yara labara laba yase. Jesus, oh, we call out your name, oh Lord. Shana namaya se, yana namo. Biar yang lemah boleh berkata di dalam hadirat-Mu, aku kuat. Engkau sembuhkan kami. Engkau pulihkan kami. Engkau perhatikan kami. Biji mata-Mu tak pernah jauh ya Tuhan. Kau mendengar seruan anak-Mu minta tolong. Tak pernah Tuhan terlambat. Kasih-Mu ada membalut setiap luka. Jesus.
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin ya Tuhan, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Oh, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Seribu biar jemaat Tuhan saja serukan, ku mau memuji. Ku selalu sembahmu. Ku mau memuji Yesus. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
jiwa dan napasku menyembah Yesus yang hidup. Yes, semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Tuhan. Kau Raja, Engkau ya Allah, menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorangan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar nama-Mu. Serukan ku bersuka atas perbuatanmu. selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, mari bangkit berdiri, serukan pujian-Mu. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Oh ya rala bata bata karala barala. Mari berbahasa roh sama-sama. Namun ala payasi dayara labora payasi kiara labara 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 payasi dayara labara labara labara. Turiara lababa baba 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 baba. Shababa baba 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 baba.
Tuhan, terima kasih Bapak. Kami ada pagi hari ini semuanya karena Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami tahu pasti Engkau sudah menetapkan kami untuk menang. Kami menang dalam setiap masalah, apapun dalam kehidupan kami. Entah itu sakit penyakit, entah itu satu badai dalam usaha kami, dalam keluarga kami, apapun itu. Kami tahu pasti Tuhan berserta dengan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Amin. Dan kami pasti menang. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuntun senantiasa hidup kami Tuhan. Untuk hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, berfirmanlah, berbicaralah buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, jadikan hamba-Mu berkat buat umat-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Semua yang siap sambut firman Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, bersama Yesus luar biasa karena memang kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam setiap apapun dalam hidup kita, percayalah saudara, kita harus tetap tenang di tengah-tengah badai persoalan saya dan saudara, dan kita pasti menang. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 8, ayat 23 sampai 27. Injil Matius pasal 8, ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pelayanan Yesus, kita melihat bahwa dipenuhi dengan mujizat-mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kita lihat dalam pasal 8 ini, Yesus menyembuhkan, dari awal pasal 8 ini, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta pada zaman Yesus, itu mereka punya anggapan bahwa orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dikutuk. Sehingga ketika dia keluar dari kelompoknya, di mana dia diasingkan, dia harus berkata, aku najis, aku najis. Supaya apa, saudara? Supaya orang-orang yang dilewati itu minggir semuanya. Itu orang yang sakit kusta. Dan lebih lagi, Yesus melihat Yesus mengalami hamba yang disembuhkan, saudara. Bagaimana Yesus menyembuhkan seorang hamba, saudara. Dan lebih lagi firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus menyembuhkan mertua dari Petrus. Nah ini, mujizat demi mujizat terjadi, saudara. Untuk apa? Untuk mengajar murid-muridnya. Untuk apa? Untuk melihat orang banyak itu mereka percaya apa yang dilakukan sebagai tanda-tandanya. Nah, kemudian ayat ini yang kita baca
ini terjadi. Saudara. Murid-murid Yesus bersama Yesus naik ke dalam perahu. Dan kita bisa belajar beberapa kebenaran di sini. Yang pertama yang saudara mesti belajar, bahwa ketika berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada badai, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa ketika dia mengikut Tuhan, persoalan itu sepertinya disingkirkan. Tidak terjadi badai dalam kehidupannya. Tidak terjadi masalah dalam kehidupannya, dalam usahanya, dalam apapun. Itu tidak terjadi atas dirinya, atas keluarganya, atas apa yang dimiliki olehnya. Kita melihat di sini ketika mereka naik ke perahu bersama Yesus, jadi murid-muridnya naik ke dalam perahu bersama dengan Yesus, sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong itu artinya tiba-tiba. Mengamula angin ribut di danau itu. Jadi murid-murid Yesus, orang yang naik ke dalam perahu bersama dengan Yesus, mereka sudah juga menghadapi badai yang sama. Jadi kadang-kala kita mesti mengerti, saudara. Ketika kita ngikut Yesus, mungkin Bapak Ibu Saudara tiap minggu ke gereja, tiap hari baca Alkitab, punya saat teduh. Tapi masalah terus terjadi dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Kita bertanya-tanya, kenapa kan saya sudah di dalam Tuhan, saya anak Tuhan. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara, saya sudah memberikan perpuluhan. Saya sudah memberikan persembahan. Kenapa masalah ini terjadi dalam kehidupan saya? Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kenapa masalah ini terjadi dalam usaha saya? Tidak lancar begitu usahanya. Banyak tersendat. Kenapa hal ini terjadi? Saudara harus tahu. Tidak selamanya ketika kita bersama dengan Yesus, kita ada di dalam Tuhan, badai itu ditenangkan oleh Yesus. Kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan punya satu maksud. Ketika kita menghadapi masalah, ketika saya dan saudara menghadapi persoalan. Paling tidak iman kita lebih kuat. Iman kita lebih kuat. Kita tidak hanya jadi orang Kristen yang hanya berkat melulu yang kita terima. Tapi kita kuat dalam menghadapi badai, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pencobaan apapun. Saudara yang melayani, saudara yang dipanggil melayani, saudara tetap kuat dalam pelayanan. Tidak gampang mundur gitu. Jadi umat Tuhan itu kuat, saudara. Dan lebih lagi Tuhan mau lihat karakter kita. Dibentuk lewat masalah, lewat tantangan yang ada. Kita harus ingat akan itu. Jangan setiap kali kita menghadapi masalah, saudara tengking. Setiap masalah itu tidak selamanya, saudara. Badai itu ditenangkan oleh Tuhan. Tapi dia diizinkan terjadi atas usahamu, atas keluargamu, atas hidupmu. Untuk apa? Untuk supaya iman kau kuat. Untuk supaya engkau memiliki karakter Kristus. Engkau jadi murid Tuhan. Engkau hidup dalam pelayanan. Ada orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dia harus melayani. Memberikan hartanya untuk Tuhan. Memberikan waktunya untuk Tuhan. Tapi enggak mau. Mengeraskan hati. Kadang-kadang diizinkan badai itu terjadi.
Kenapa? Supaya dia datang kepada Tuhan, menyerahkan dirinya, menyerahkan waktunya, menyerahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara mesti sadar, semua yang kita miliki hari ini, itu semuanya dari Tuhan. Itu semuanya dari Tuhan. Jangan berpikir bahwa semuanya karena usaha kita. Kalau tidak Tuhan yang berikan, usaha kita sia-sia, saudara. Apa yang dilakukan oleh kita itu sia-sia. Itu yang pertama, untuk saudara mengerti. Yang kedua, dari cerita ini, kita harus berjaga-jaga dan pastikan hidup dengan Tuhan. Kata sekonyong-konyong, tiba-tiba ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kita itu tiba-tiba. Kita tidak sangka, saudara. Tidak ada prediksi, saudara. Tapi tiba-tiba. Tiba-tiba itu terjadi. Untuk apa? Untuk kita selalu siap sedia. Dan memastikan hari-hari ini, kita ada di jalurnya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan, kerjakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini berkata, masa Tuhan tidak tahu? Masa Tuhan tidak lihat? Apa yang terjadi dalam hidup saya, atas usaha saya, atas anak-anak saya, atas hidup saya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan Maha tahu. Bahkan Tuhan tahu di depan hidup saudara itu apa. Tapi dalam kesulitannya pun Tuhan mau kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau saudara masih ingat tentang janda di Sarfat, saudara. Dia ketemu dengan Nabi Tuhan namanya Elia. Cerita ini saya suka sekali, saudara. Saudara bayangkan seorang janda di Sarfat ini cuman punya sedikit tepung, saudara. Dan sedikit minyak. Ketika dia ketemu Elia, Elia tanya, kamu sedang apa? Ngumpulkan kayu bakar. Setelah itu kami pulang, kami bikin roti untuk saya dan anak saya. Dengan tepung yang saya punya, tinggal sedikit ini dan boleh puni minyak. Setelah itu kami mati. Jadi artinya tidak ada yang lain, saudara, yang dia miliki. Cuma satu-satunya. Cuman itu yang dia punya. Apa yang dikatakan Elia? Buat roti untuk aku dulu. Kata Elia itu, kalau saudara artikan Tuhan penyelamatku. Nabi Tuhan tuh tahu, saudara. Tahu. Apalagi janda Sarfat ini bilang, ini cuma satu-satunya yang kami miliki. Setelah itu kami mati. Tapi Elia bilang, buat dulu untuk aku. Saudara, tidak mudah loh buat janda Sarfat itu beri untuk Elia. Pada waktu itu Israel sedang mengalami kekeringan 3,5 tahun. Tidak ada makanan, sulit sekali. Tidak mendukung situasinya, saudara. Keadaannya tidak mendukung. Tapi Elia berkata, berikan dulu untuk aku. Dan luar biasanya janda Sarfat ini taat. Dia ada di jalannya Tuhan. Dia berikan roti itu untuk Elia dulu. Dan kita lihat cerita itu. Selama 3,5 tahun, janda Sarfat itu dipelihara oleh Tuhan. Tepungnya tidak habis, saudara. Yang pikirnya setelah makan, dia pasti mati. Karena tidak punya lagi. Tapi ketika dia taat, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya.
Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ngalamin persoalan masalah apa dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja. Tapi seringkali kita membaca firman Tuhan, Tuhan perintahkan sesuatu dan saudara belum lakukan. Ingat saudara, badai itu sekonyong-konyong, tiba-tiba. Pastikan Bapak Ibu Saudara mentaati firman Tuhan. Berjaga-jaga. Kita tidak tahu saudara, kapan kita tinggalkan dunia ini. Kapan Tuhan memanggil hidup Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan hari ini, pastikan Bapak Ibu Saudara ada dalam firman Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Pastikan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, emangnya Tuhan tidak tahu usaha saya begini? Keluarga saya sedang mengalami masalah ini. Emangnya Tuhan tidak tahu? Suruh sabar sampai kapan? Pak? Emangnya kegoncangan yang terjadi atas keluarga saya, gembala tidak tahu. Mungkin gembala saudara, tim penggembalaan di tempat ini tidak bisa buat apa-apa. Saudara. Hanya berdoa buat saudara. Tapi bagian saudara, bukan hanya berdoa, tetapi pastikan hidup Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan. Berjaga-jaga atas apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara, saudara lakukan. Mungkin yang kita punya hanya sedikit. Tapi kalau Tuhan perintahkan beri, saudara. Sabar, tolong. Melayani, saudara. Kita tidak pernah tahu, ini tahun pedalet, saudara. Pintu-pintu akan dibuka oleh Tuhan. Pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu kesempatan, Tuhan buka semua. Dan Tuhan perintahkan kepada Bapak Ibu Saudara, kita mau taat apa enggak? Jangan sok tahu saudara, jangan sok pinter. Bunda Christine ngomong, hati-hati saudara. Dengar apa kata Tuhan. Jangan sampai kita masuk satu pintu, berkatnya banyak kayaknya. Tapi itu mencelakakan kita, keluarga kita, usaha kita. Lalu saudara pertanyaan, mana Tuhan? Mana Tuhan yang saya sembah tiap minggu, tiap hari? Kalau saya jadi Tuhan berkata, saya enggak suruh kamu masuk situ. Atau mungkin saya suruh, tapi sebelum kamu masuk, kamu tabur dulu. Kamu layani dulu. Kamu tekun dulu. Itu saya dan saudara sudah lakukan. Angin badai terjadi dalam hidup saya dan saudara. Pastikan Bapak Ibu Saudara ada dalam kehendak Tuhan dan berjaga-jagalah. Yang ketiga, saudara, kita harus punya respon yang benar. Ini murid-murid Yesus berkata, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Kita sudah ditentukan sebagai umat lebih dari pemenang. Saudara percaya, saudara umat lebih pada pemenang? Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi badai, menghadapi masalah persoalan, jangan lalu saudara bilang celaka aku, mati aku, rugi usaha. Lalu rugi beneran saudara, mati beneran, celaka beneran. Karena perkataan kita punya kuasa, kita orang-orang yang diurapi saudara. Percayalah ketika saudara ada dalam tracknya Tuhan. Saudara bersama dengan Yesus, Tuhan pasti tolong usahamu. Tuhan pasti tolong hidupmu. Tuhan pasti tolong keluargamu. Engkau tidak dibiarkan Tuhan celaka, saudara. Tapi responmu mesti benar. Mesti benar.
bilang sebelahnya, responmu mesti benar. Kamu juga dengar tuh. Ya jangan saudara bingung, saudara rasanya seperti sendirian kita menderita. Enggak saudara, ada Tuhan. Ada Yesus saudara. Ada Yesus. Dan yang terakhir, kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ini sampai tahun 2033, Gembala Pembina katakan pesan Tuhan. Bahwa ini kesempatan untuk orang-orang ketemu Tuhan. Ini kesempatan banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya mereka ditemuin, tapi melalui kesaksian saudara. Melalui hidup saudara. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa katanya Pak Sulis, katanya Pak Supri. Katanya Pak Sutaya, katanya Pak Charles. Bukan katanya. Tetapi saya dan saudara harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita disembuhkan, bagaimana kita diberkati, bagaimana kita dilepaskan. Kita harus punya pengalaman pribadi. Untuk kita memiliki pengalaman pribadi, kadang-kadang saudara diizinkan Tuhan menderita, sakit. Dokter katakan ini harus menjalani operasi yang besar. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kesembuhan terjadi. Saudara berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau Allah yang menyembuhkan hidupku. Sehingga saudara cerita kemana-mana, Tuhan itu menyembuhkan. Buktinya apa? Aku disembuhkan. Penyakitku parah. Dokter katakan ada operasi besar. Belum tentu aku hidup. Tapi aku disembuhkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya usaha. Usahamu hampir bangkrut. Usahamu kecil rasanya. Gak bisa eksis di waktu-waktu ini. Tapi tiba-tiba dari usaha yang kecil itu, Tuhan berkati secara luar biasa. Tuhan yang memberkati. Orang lain berkata, bagaimana engkau berkata Tuhan Yesus memberkati? Ini aku buktinya. Utangku banyak. Usahaku rasanya tidak ada harapan. Tapi sekarang kau lihat sendiri. Bagaimana keluargaku diberkati. Bagaimana usahaku bangkit. Bagaimana semuanya bisa dicukupi oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan tidak izinkan saudara. Apa yang saudara inginkan terjadi. Kadang-kadang sebaliknya, badai masalah itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara bertanya, Tuhan, mana Tuhan? Tuhan ada saudara, Tuhan ada. Tapi supaya saya dan saudara memiliki pengalaman pribadi sama Tuhan. Pengalaman pribadi itu, Dia Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat saudara. Yang tidak hanya ketika saudara di gereja, nyanyinya meyakinkan Tuhan Allah yang luar biasa. Amin saudara, pemimpin pujian katakan amin. Lalu menghadapi persoalan dalam rumahmu, dalam usahamu, dalam hidupmu, dalam studimu. Apakah imanmu sama dengan ketika engkau ada di gereja? Tanda tanya besar. Mungkin KTP-mu Kristen. Mungkin kau orang Kristen. Pengikut Kristus, katanya murid Tuhan. Tapi sudahkah saya dan saudara memiliki pengalaman pribadi sama Tuhan? Sehingga keluar dari tempat ini, kita ceritakan Tuhan luar biasa. Tuhan tolong saya, sembuhkan saya, lepaskan saya, kuatkan saya. Kita cerita saudara. Kalau saudara menginjil,
Kalau saudara memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada anak saudara, mungkin kepada tetangga saudara, apa yang saudara mau ceritakan? Kadang-kadang saudara beralasan, saya tidak sekolah teologi ya Pak. Saya tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Tapi saudara punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Tuhan pernah sembuhkan kau. Tuhan pernah berkati kau. Tuhan pernah pulihkan keluargamu. Tuhan pernah bawa engkau keluar dari masalahmu. Dan kau menang. Itu engkau bisa ceritakan. Karena banyak orang sekarang bertanya-tanya, benarkah Yesus itu sumber dari segalanya? Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya rindu Bapak Ibu Saudara jadi berkat buat yang lain. Tuhan memberkati. Saya undang istri saya untuk kita sama-sama merenungkan firman. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih buat setiap firman-Mu. Biar hari ini Tuhan, jadi hari perjumpaanku dengan Tuhan. Karena setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Engkau tahu Tuhan, badai apa yang sedang terjadi dalam kehidupan pribadiku. Yang sedang berkecamuk dalam hati dan pikiranku. Engkau tahu Tuhan, badai apa yang sedang terjadi dalam rumah tanggaku. Dalam ekonomiku ya Tuhan. Dalam pendidikan anak-anakku. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu badai apa yang sedang terjadi dalam pekerjaanku, dalam usahaku, dalam perdaganganku Tuhan. Engkau tahu badai apa yang sedang terjadi dalam pelayananku dengan Tuhan. Biar hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan ingatkan tadi, saudara. Ada waktunya Tuhan menghardik badai. Dia menenangkan badai. Dan meloloskan kita dari badai. Tapi ada waktunya juga. Dia membiarkan badai itu datang dalam kehidupanmu. Dan dia menenangkan hidupmu. Dia tidak menenangkan badai. Tapi dia menenangkan hidupmu. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa. Ketika engkau tenang, engkau bisa kembali fokus sama Tuhan. Engkau tidak terpengaruh dengan badai apapun yang sedang terjadi. Ada waktunya badai yang ditenangkan. Tapi ada waktunya Tuhan membiarkan badai dan menenangkan hidupmu. Supaya engkau bisa makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Yes Lord. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati.
Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk menanti-nantikan waktu Tuhan atas hidup kami. Yes Lord, waktumu tepat buat kami Tuhan. Mari lebih sungguh lagi dengan iman, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya bangkit berdiri, angkat tanganmu dengan iman, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini engkau rasanya enggak kuat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh berharap sama Tuhan. Engkau mendengar ya Tuhan setiap cerita umat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan, supaya setiap umat-Mu juga tetap kuat Tuhan. Tetap kuat ya Tuhan. Ketika badai itu tidak ditenangkan, mereka boleh tetap tenang dan tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka boleh makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada kemenangan yang baru, ada mujizat yang baru, ada terobosan yang baru terjadi dalam hidup setiap umat-Mu. Belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menampung air mata setiap kami dalam kirbat-Mu Tuhan. Waktu Tuhan akan datang atas setiap kami. Yesus mendengar. Yesus menjawab. Amin. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus
lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ayo taruh imanmu, katakan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yes. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami setiap firman-Mu, setiap benih firman yang terus ya Tuhan. Kami percaya itu merema dalam kehidupan kami. Itu tumbuh dalam hidup kami Tuhan. Itu menghasilkan buah. Kami berjalan di dalam iman. Percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang besar. Lebih besar dari badai apapun. Terima kasih Tuhan, Allah kami Allah yang berkuasa. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau utus tempat ini. Untuk jadi saluran berkat buat setiap kami. Berkati berlimpah-limpah pelayanan penggembalaan ya Tuhan yang bela. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Sungguh sangat baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak yang berkasih Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya rindu seberapa banyak di antara kita yang hadir pagi hari ini mengalami lawaskan dan menerima mujizat Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Berikan tepuk tangan dan sorakan haleluya. Haleluya. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat GB3 Raksa mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Madya Nathanael Chandra dan juga beserta dengan Ciolin yang sudah boleh ada di GB3 Raksa. Tuhan berkati berlimpah-limpah keluarga dan juga pelayan dan penggembalaannya di GBI HOR. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI 3 pagi hari ini? Kalau boleh ada, kalau boleh tangan pertama kali hadir. Ada di antara Bapak Ibu? Ada nggak yang baru pertama kali hadir? Gak ada ya? Oke, kita doakan terus supaya minggu-minggu mendatang, supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini dan mengenal Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan kita akan bersama-sama 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa pengerja GBI 3 Raksa secara hybrid akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, jam 7:30 atau 19.30. Yang on-site di tempat ini, yang online nanti bisa melalui aplikasi Zoom ya. Ini wajib bagi seluruh pengerja dan aktivis para gembala kul dan juga pengurus kul. Yang berikutnya ibadah minggu depan tanggal 3 Desember 2023. Ibadah yang pertama dan yang kedua akan dilayani oleh Pendeta Madya Renaldo Panggabean dan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak PDP Yohanes Kuku. Yang berikutnya menara doa pelayan jemaat secara onsite bersama dengan Gembala Pembina akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 9.30 atau setengah 10 di SICC. Ini wajib bagi pengerja yang memiliki Yang berikutnya ibadah Youth GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 jam 19 atau jam 7 malam di tempat ini. Mengundang para anak-anak muda untuk boleh hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Anak-anak muda katakan yes. Ya, kita masih ada 3 kali pertemuan lagi buat anak-anak muda ya dalam bulan Desember. Nanti masuk dalam libur lebaran. Ya, saya juga mengajak untuk seluruh anak-anak muda untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Oh ya, libur Natal ya, saya lupa. Libur Lebaran. Ya, yang berikutnya, ya kalau minggu depan kita sudah ada di bulan Desember ya. Tentunya kalau sudah di bulan Desember kita pasti sudah tahu ya. Pasti kita akan merayakan Natal bersama-sama, amin. Iya, jadi kita akan masuk dalam 2 perayaan Natal bersama ya. Yang pertama di tanggal 9, yang tanggal 9 dulu yang untuk media boleh ditampilkan. Tanggal 9 ada ibadah Natal Anak GBI 3 Raksa. Hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 2 sampai dengan jam di tempat ini ya dengan dress code biru ya.
Jadi mengundang untuk setiap anak-anak sekolah minggu untuk boleh hadir dalam perayaan Natal ini. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, boleh nanti untuk mempersiapkan dress code-nya ya. Jangan sampai salah dress code ya Bapak Ibu ya. Ini dari para kakak-kakak sekolah minggu, dia minta dress code-nya biru ya. Oke, nanti boleh sama-sama kita dukung dalam doa untuk perayaan Natal sekolah minggu ini. Yang berikutnya ibadah Natal umum GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023. Kita hanya 2 kali ibadah ya, jadi diingatkan sekali lagi buat Bapak Ibu, jangan sampai salah ya, ibadah Natal kita cuman diadakan dalam 2 kali ibadah ya. Ibadah yang pertama jam 7.30 dan ibadah yang kedua jam 10 ya. Jadi nanti jangan sampai ada nanti yang datang di ibadah yang ketiga, karena kita tidak ada ibadah yang ketiga ya Bapak Ibu ya, kita hanya 2 kali. Nah mari kita dukung dalam doa, baik dalam sisi pendanaan semua acara dan juga seluruh perayaan nanti, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan banyak jiwa-jiwa yang datang pada saat perayaan Natal nanti. Nah yang terakhir, hari ini kita akan memberikan persembahan umum, persembahan untuk Everyone Asia dan juga persembahan persepuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan, boleh maju dan boleh dimasukkan di kotaknya ada di depan. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan memberi. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita akan terdahulu kita memberikan persembahan kita. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan buat ibadah kami, ibadah yang pertama di minggu ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami diajar Tuhan bagaimana supaya kami tetap Tuhan hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Senantiasa kami Tuhan terus berjaga-jaga dan punya pengalaman yang pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun badai yang terjadi dalam kami boleh terus boleh lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar kiranya Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu, penggembalanya di GBI Hor, beserta dengan seluruh tim yang ada Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa yang diselamatkan lewat pelayanan hamba-Mu bersama-sama dengan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi untuk persembahan Asia dan juga untuk yang anak-anak-Mu yang akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap usaha, pekerjaan, studi anak-anak kami, bahkan semua apa yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan Kau buat berhasil ya Tuhan. Umat-Mu yang dengan setia mengembalikan persembahan persepuluhan, kami percaya berkat-Mu akan berlimpah-limpah dicurahkan untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan yang siap memberi. Sama-sama kita katakan, amin. Menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Mengasihimu, mengasihimu, kasihimu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu, kasihimu, hanya itu kerinduanku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga
kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu. Angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa. Berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan, kuasa. Mujizat, tanda-tanda heran. Besok. Sampai kekal. Sampai Tuhan menjemput. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan sama-sama katakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.